Halo pemirsa G-Watch TV, jumpa lagi bersama Vira dan Dr. John. Kami akan ngobrol santai, membahas topik intoleransi beragama. Apa kabar Dr. John? Kabar baik, senang berjumpa lagi dengan Vira. Halo pemirsa G-Watch TV, pencinta podcast Imajiner Shalom, salam sehat selalu. Kiranya ada sukacita dan kedamaian dalam setiap kehidupan kita yang selalu membuat kita saling menyapa dan saling mengasihi. Dan sebagai umat Tuhan seyogianya kita harus saling peduli dan saling cinta. Dr. John, akhir-akhir ini merebak lagi kasus intoleransi dalam kehidupan beragama. Bagaimana tanggapan Anda akan hal tersebut? Vira, banyak faktor pemicu hingga terjadi hal seperti ini, ketidaktahuan, ketidakpahaman, kurangnya wawasan berpikir akan keberagaman, lingkungan sosial yang tertutup akan perbedaan, perasaan terancam terhadap identitas diri sendiri, serta fanatisme sempit, dan ada juga yang menganggap mereka paling benar. Ada juga informasi bias dari media sosial tentang penyebaran hoaks dan ujaran kebencian atau hate speech. Bagaimana Anda melihat tindakan anarkis yang terjadi oleh beberapa orang? Sangat disayangkan sekali, sedih melihatnya. Tayangan-tayangan yang dilihat di TV dan media sosial sangat mengiris hati. Hati ini terluka, seakan-akan kita hidup di zaman barbar, yang tak peduli dan tak ada kata kasih dan rahmat. Tak ada kasih sayang antar umat yang bernapas menggunakan oksigen yang sama. Dan tak ada kata maaf yang terlontar, semuanya diliputi emosi dan amarah tak berdasar. Nafsu untuk merusak, nafsu untuk menyakiti dengan alasan yang sebenarnya dapat dikomunikasikan dan dapat dibicarakan dari hati ke hati, dan kerendahan hati punah dan lenyap tertelan amarah yang tak terkendali. Negara kita dikenal karena keberagaman yang merupakan anugerah ilahi. Lalu, apa tanggapan Anda terhadap kasus-kasus yang terjadi belakangan ini, dokter? Ini menjadi catatan kita sebagai anak bangsa yang hidup di negara majemuk, ya, negara Indonesia yang kaya akan kebudayaan, suku, agama, dan bahasa. Perbedaan yang ada sebenarnya bukanlah penghalang, melainkan menjadi suatu kekayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan ragam budaya dan ragam agama. Perbedaan ini disatukan oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sayangnya perbedaan atau kemajemukan ini tidak bisa diterima oleh semua golongan. Semua kalangan yang daya nalarnya minim akan hal pluralistik. Dan ini yang menyebabkan banyak terjadinya perpecahan dan perselisihan. Ada kegelisahan melihat situasi dan kondisi negara kita dalam hal intoleransi, seperti yang kita lihat tayangan di TV atau medsos lainnya mengenai intoleransi yang terjadi di Sukabumi dan di Padang. Bagaimana pendapat Dr. John? Kejadian seperti ini sepatutnya dan seharusnya tidak terjadi. Jika kita semua bisa menahan diri, bisa saling menghormati, dan bisa saling menghargai akan perbedaan. Disinilah peranan dan fungsi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan. Ini sangat diperlukan sekali, yang terdiri dari camat dan ramil, kapolsek, dan kepala KUA untuk memberikan pendidikan kepada warganya tentang moderasi beragama secara berkelanjutan, khususnya mereka yang ada di akar rumput. Baik, Dr. John, dalam kejadian ini tentunya mereka harus bertanggung jawab akan perbuatan mereka yang merusak barang orang lain. Bagaimana tanggapan Anda? Siapapun yang merusak barang orang, dia harus bertanggung jawab akan perbuatannya. Kita tidak bisa seenaknya, karena ada hukum yang berlaku di negara kita, dan semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau jabatan. Ini prinsip dasar. Prinsip ini yang dikenal sebagai equality before the law atau persamaan di hadapan hukum. Namun, dalam peristiwa yang terjadi di Sukabumi dan Padang, ada undang-undang juga yang mengatur. Mengapa mereka cenderung melanggar? Betul, Vira. Ada prinsip yang menegaskan bagaimana mengatasi keadaan seperti ini, seperti yang ditegaskan dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tersebut. Kecenderungan mereka melanggar karena proses penegakan hukum belum berjalan sebagaimana mestinya. Wow, amazing penjelasan yang melegakan, namun bagaimana penanganan dan tindakan preventif selanjutnya terhadap mereka yang intoleransi? Yang paling krusial, diperlukan komunikasi di antara para pemeluk agama atau keyakinan, khususnya di akar rumput yang banyak belum mengerti tentang keberagaman. Ini yang paling urgent dan signifikan, Vira. Dan ini dilaksanakan melalui dialog lintas iman dan kerjasama lintas kelompok, sehingga dapat mengurangi prasangka negatif.
Diskusi ini semakin asyik, namun diperlukan durasi yang panjang untuk membahas intoleransi, tapi setidaknya kita sudah mendapat titik terang. Menurut Dr. John, bagaimana penanganan jangka panjang bagi mereka yang punya mindset intoleransi? Ada beberapa langkah. Yang pertama, pendidikan keberagaman sejak dini. Yang kedua, menegakkan hukum dan HAM. Yang ketiga, promosi informasi yang seimbang. Dan yang keempat adalah kesadaran komunitas untuk membuat program toleransi berbasis lokal. Begitu, Vira. Terima kasih Dr. John, kiranya penjelasan ini dapat membuat kita semua tetap peduli akan pentingnya hidup rukun di antara umat beragama yang berbeda. Salam toleransi, Vira, presenter G-Watch TV.